Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Febra selaku dosen mengampu dan teman-teman semua yang telah hadir pada Zoom kali ini. Selanjutnya saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Nanda Saputra, lalu ada Devi Oktaviani dan teman saya Yulis Setiawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan membacakan materi dari PPT yang telah kami buat. Bisa diganti slide-nya, Devi. Jadi ya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bisa diganti. Udah muncul belum? Belum. Di sini belum. Ke sini. Belum ganti. Udah. Udah. Nah, baik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mempelajari, mengevaluasi, menyelidiki, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupannya. Kehidupan masyarakat Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup. Hal ini berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai nilai inti dan puncak atau esensi dari suatu kebudayaan, suatu negara. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan individualitas negara. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah realitas. Pancasila sebagai realitas objektif. Artinya, realitas ada dalam Pancasila itu sendiri dan terpisah dari segala sesuatu yang lain atau dari pengetahuan orang. Untuk mendapatkan makna yang lebih dalam dan mendasar, kita perlu melihat nilai Pancasila dari kajian filsafat secara keseluruhan. Baik, slide selanjutnya. Udah bisa dari sini. Yang selanjutnya yaitu definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berasal dari dua kata, yaitu phil artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat Pancasila sendiri dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan budaya bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya mendasar serta menyeluruh.
Materi yang selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai groundslash filosofis. Gagasan ini merupakan pertimbangan filosofis Soekarno tentang rencananya untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Namun, gagasan filosofis groundslash tidak dijelaskan secara rinci. Itu adalah pernyataan politik dan teoritis untuk menarik perhatian anggota masyarakat. Saat itu, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah falsafah asli Indonesia yang diwarisi dari budaya bangsa Indonesia. Pada masa Soeharto, posisi Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah pandangan dunia. Soeharto mengembangkan filosofi Pancasila menjadi upgrade P4. Yang kedua adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang menjadi tantangan pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Devi Oktaviani. Selanjutnya, contoh kasus implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam contoh kasus terorisme dan radikalisme. Yang pertama, serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria, tak bercela di Jalan Ngagel, Madia, Kecamatan Gubek, Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, contoh kasus implementasi Pancasila yaitu serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Kronologi kejadian dari keterangan kepolisian dan sejumlah saksi mata pada pukul 6.30 sampai 07 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, apakah PPT-nya tidak berjalan? Tidak, Yulis. Iya, enggak jalan. Tidak, Devi. Macet, Dep. Maaf, sebentar ada kesalahan. Masih di bagian pendahuluan. Oh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Dilanjut ya. Jadi contoh kasus implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada dalam contoh kasus terorisme dan radikalisme. Yang pertama, serangan bom pertama ada di Gereja Santa Maria, tak bercela di Jalan Ngagel, Madia, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, terjadi di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Selanjutnya, kronologi dari kejadian tersebut. Dari keterangan kepolisian dan sejumlah saksi mata, pada pukul 06.30 sampai 7 waktu Indonesia Barat, serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria, tak bercela di Jalan Ngagel Madia, Kecamatan Gubeng. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua orang sedang berboncengan menaiki sepeda motor menuju gereja. Satu pelaku yang dibonceng terlihat membawa ransel yang diduga berisi bom. Sejumlah saksi yang menyebut serangan itu terjadi saat pergantian jemaat misa. Ledakan keras terdengar
hingga radius 100 meter pada pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Serangan bom yang kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Sejumlah saksi sempat melihat wanita bercadar membawa 2 anak balita memasuki halaman gereja. Ibu dan 2 anaknya yang berupaya masuk ke ruang kebaktian ini sempat dihalau oleh seorang security di pintu masuk GKI Jalan Diponegoro, Surabaya. Sebelum kejadian, ketiganya meledakkan diri di halaman gereja pada pukul 07.53 waktu Indonesia Barat. Solusi dari permasalahan tadi, Pancasila menjadi pilar bangsa Indonesia sejatinya wajib harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentunya diperlukan bisa menuntaskan masalah terorisme di Indonesia. Pancasila merupakan petunjuk etos rakyat Indonesia untuk bertindak dan berbuat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Mereka cenderung mengagungkan ideologinya menggunakan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia yang telah semestinya wajib dihancurkan dan dimusnahkan pada rakyat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mempelajari, mengevaluasi, menyelidiki, dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dalam segala bidang kehidupannya. Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Diperlukan untuk bisa menuntaskan masalah terorisme di Indonesia. Pancasila juga merupakan petunjuk etos rakyat Indonesia yang bertindak dan berbuat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris pada Indonesia sejatinya tidak mampu memahami nilai-nilai dari Pancasila secara komprehensif. Mereka cenderung mengagungkan ideologinya menggunakan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya wajib dihancurkan dan dimusnahkan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator rekan kami yaitu Muhammad Rizky Nanda Saputra. Baik. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Persilakan untuk pada teman-teman semuanya. Mohon izin bertanya, moderator. Ya, silakan, Pak Is. Ya, silakan, Pak Is. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Pak Is Kenzi Istara dengan NPM 217333010. Di sini saya ingin bertanya, mengapa manusia selalu berfilsafat gitu? Terus kemudian, dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Coba jelaskan. Apakah suara saya jelas? Bisa diulang sekali lagi, Pak Is? Agak putus-putus. Oke, siap. Jadi gini, mengapa manusia selalu berfilsafat gitu? Nah, dan mengapa filsafat yang digunakan oleh bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Coba jelasin. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Gitu. Kan mengapa Pancasila disebut sistem filsafat? Berikan contohnya juga. Bisa diulang, Galuh? Kan disebut sebagai sistem filsafat. Terus berikan contohnya juga. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Rizky. Via Pinka, silakan. Kenapa sih sila-sila di dalam Pancasila itu menjadi suatu sistem filsafat? Bisa Oke, kedengeran baik. nggak? Jelas nggak? Bisa diulang sekali lagi, Pinka? Mengapa sih sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Waduh. Dengar nggak suaranya? Baik, mohon izin untuk kelompok kami mencari jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pais, yaitu mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila. Apakah kedengaran suaranya? Terdengar. Ya, karena selama manusia hidup selalu berfilsafat. Adanya filsafat dari adanya rasa ingin tahu manusia yang diimplementasikan dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Atau filsafat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaan. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Apakah jelas, Saudara Pais? Gimana Pak Is? Udah jelas apa belum? Bagaimana Pak Is? Apakah sudah jelas jawabannya? Mungkin jaringannya kurang bagus ini Pak Is. Karena tidak bergerak gitu. Dia tidak bergerak. Ada. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Silakan baik, Pak. dilanjutkan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Pertanyaannya, mengapa sila-sila di dalam Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat? Jadi Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat itu karena keseluruhan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu satu kesatuan yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan itu merupakan dari bagian suatu kesatuan yang utuh. Gimana Vinka? Apakah sudah jelas? Vinkanya baru masuk. Gimana Vinka? Apa udah jelas? Vinka gimana? Udah jelas apa belum? Ini
tadi jawab pertanyaan siapa ya? Maaf ya, soalnya baru join lagi. Ini tadi keluar. Oke, diulang ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Mengapa sila-sila Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Jadi Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat karena dari keseluruhan sila-sila yang ada di dalamnya itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan sama bekerja sama untuk mencapai tujuan dan secara menyeluruh merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Gimana? Udah jelas apa belum? Oke, udah jelas. Makasih atas jawabannya, Devi. Sama-sama. Berapa pertanyaan lagi, Devi? Satu lagi, Pak. Satu lagi? Langsung saja ya, Iya, Pak. karena tinggal 7 menit ini. Baik, selanjutnya. Kurang dari 7 menit. Baik, Pak. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat serta berikan contohnya. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan hasil-hasil perenungan jiwa yang mendalam. Hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father lalu dituangkan dalam suatu sistem. Contohnya, Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di saat kita menerapkan sila pertama, kita juga harus menerapkan sila yang kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Bagaimana jawabannya, Galuh? Ya, Apakah Yulis. Terima kasih. sama-sama? Oke, langsung saja ya. Kelompok 2 ini langsung saya ambil alih, kan begitu. Jadi begini, kalau contoh tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai bom bunuh diri tadi, kan itu kan teroris. Gitu. Kita sepakat saja itu tindakan teror. Kita nggak usah saling menyalahkan agamanya apa, lalu nanti ini yang disalahkan lagi ideologi Pancasila. Kan begitu. Ya, kita harus sepakat itu. Jadi tindakan teror dalam bentuk apapun, kita harus sepakat itu tidak diperbolehkan, titik. Kan kadang kita masih memberikan nafas, masih memberikan angin segar gitu untuk tindakan-tindakan seperti ini. Coba sekarang dipahami tindakan seperti ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ketika akan melakukan tindakan teror, mereka itu menggunakan simbol-simbol agama. Ingat, menggunakan simbol-simbol agama. Yang dituju juga tempat peribadatan, tempat ibadah. Artinya apa? Memang tujuan teror itu adalah untuk merusak agama. Agama apapun itu, walaupun toh sekarang yang dinaikkan mungkin agama Islam. Padahal jangan seperti itu. Islam dan teroris itu berbeda. Kita harus satu suara untuk itu. Ya, kalau ada yang mengatakan mungkin beberapa oknum melakukan itu, ya kita jangan merasa tersinggung sebagai orang Islam. Itu oknum. Kita harus sepakat di situ, itu oknum, bukan terus ada istilah Islamofobia. Jangan ada seperti itu, kan begitu. Kenapa? Karena memang tindakan teror ini tidak diperbolehkan, ya kan? Apalagi mereka itu menggunakan simbol agama. Ini loh yang merusak Islam. Kan begitu.
Yang dirusak tempat peribadatan saudara kita yang beragama Kristen, Katolik. Ini yang merusak kita. Jadi tindakan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, mengatasnamakan agama, pakai simbol agama, yang dirusak agama. Ini bahaya sekali. Kan begitu. Kadang kok masih diberi nafas, masih diberi angin segar gitu. Ya, kita harusnya sepakat. Mungkin kita masih merasa biasa-biasa saja karena mungkin itu bukan siapa-siapa kita. Ingat. Bagaimana kalau itu misalnya saudara Anda, kakak adik Anda, orang tua Anda, atau siapapun yang berkaitan dengan Anda? Pasti saya yakin Anda juga nggak terima. Elit kita beberapa orang juga terkadang masih memberikan angin segar gitu. Ya, kenapa tidak satu suara bahwa oh ini tindakan teror, tidak diperbolehkan gitu. Ya, kalau yang memberikan angin segar itu tahu-tahu gitu. Ya, dia menjadi korban juga beda ceritanya. Pasti beda ceritanya. Pasti beda apa yang dibicarakan. Masa dia harus jadi korban dulu? Kan begitu. Ya, tindakan-tindakan teror, tindakan kekerasan kita sepakat. Kita harus sepakat bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi perbedaan pendapat itu saya kira tidak masalah bagi kita. Kenapa? Karena kita demokrasi. Ingat, demokrasi itu sangat memungkinkan kita untuk berbeda pendapat. Ya, tapi beda pendapatnya bukan kita memberikan angin segar kepada orang-orang yang melakukan tindakan teror. Cobalah dipahami dengan baik gitu. Ya, saya tidak mau ada istilahnya membenarkan tindakan ini. Wah, ini kan membunuh orang kafir, Pak. Gawat kalau seperti itu. Ya, ini membunuh orang yang tidak seiman dengan saya, Pak. Nggak boleh seperti itu. Ya, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan lagi-lagi. Ya, kenapa? Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Ya, karena memang kepribadian kita adalah bangsa yang religius, itu sila pertama. Tapi bukan dengan religiusitas itu kita mengatasnamakan agama, kita pakai simbol agama, tapi merusak nilai-nilai agama. Ya, baik, bisa dipahami semua? Siap, bisa Pak. Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, silakan dilanjutkan di LMS. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada pagi hari ini via Zoom-nya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.